Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, malam semuanya. Di sini kami dari kelompok EPRI 23 akan mempresentasikan tugas besar Faros kami yaitu tentang FMCG atau Fast Moving Customer Good E-commerce yaitu tentang PT Indofood. Kami dari EPRI 023 yang beranggotakan saya sendiri, ada Mirat Malik, ada Catherine Adela, dan ada Rija Nabil Harjito. Tentuan objek perusahaan. Kita memilih PT Indofood dikarenakan perusahaan Indofood yaitu bergerak di sektor pangan FMCG dan memproduksi berbagai jenis mie instan dalam jumlah besar setiap harinya. Namun produksi yang berlebih, overproduction, menimbulkan tantangan dalam pengolahan ruang penyimpanan, yaitu pada gudang fulfillment perusahaan tersebut, dan juga ketidakseimbangan antara jumlah produk yang masuk dan keluar mengindikasikan perlunya tata kelola gudang yang lebih baik dan struktur. Penelitian tugas besar ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata letak gudang pada gudang fulfillment di PT Indofood CBP Sukses Makmur dan menerapkan metode dedicated storage. Metode ini memungkinkan setiap produk disimpan di lokasi tetap berdasarkan pola keluar masuk barang serta kebutuhan kapasitas gudang. Yang dimana dengan pendekatan ini diharapkan tata kelola gudang dapat menjadi lebih teratur, optimal, dan efisien sekaligus meminimalkan jarak tempuh untuk meningkatkan efektivitas operasional. Selanjutnya merupakan penentuan objek produk yang akan kami pilih. Kami mengambil produk mie instan. Terdapat 10 varian mie yang kami sediakan di gudang dengan Excel code-nya. Dapat lihat dari tabel berikut. Bisa di next. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik produk yang dimana sensitivitas produk yang pertama itu mie instan itu rentan terhadap kelembaban, yang kedua mudah terkontaminasi jika kemasan terbuka, yang ketiga ketiga kepekaan terhadap bau dan kondisi lingkungan. Selanjutnya itu penanganan produk mie instan, yang dimana itu hindari benturan keras, jangan simpan dekat di bahan kimia, hindari tempat lembab, dan simpan di penyimpanan horizontal atau vertikal. Selanjutnya karakteristik fisiknya itu sensitivitas rendah yaitu dengan bobot rata-rata mie instan 70-100 gram per bungkus, kemasan kedap udara ringan dan fleksibel. Selanjutnya kemasan dan risiko kerusakan yang pertama itu portabilitas yang dimana biasanya mie instan dikemas dalam plastik cup untuk memudahkan penyimpanan dan penggunaan. Selanjutnya informasi produk biasanya mencantumkan merek, petunjuk penyajian, informasi nilai gizi, serta tengah kadaluarsa dengan suhu optimal 15-25. Terus cara pengangkutan mie instan itu gunakan EMA yang sesuai, hindari goncangan yang berlebih, hindari tekanan berlebih pada kemasan. Oke, selanjutnya adalah penentuan bisnis model gudang. Pada kesempatan kali ini kami memilih gudang fulfillment sebagai solusi strategis menghadapi tren e-commerce yang menuntut kecepatan, efisiensi, dan pengiriman langsung ke konsumen atau B2C. Berbeda dengan gudang finished good yang fokus pada distribusi dalam jumlah besar atau B2B. Gudang fulfillment dirancang untuk memenuhi pesanan kecil dengan frekuensi yang tinggi, memberikan pengalaman yang lebih personal dan responsif. Dilengkapi dengan warehouse management system atau WMS yang terintegrasi, model ini memungkinkan pemrosesan pesanan secara real-time, mulai dari pengambilan, pengemasan, hingga pengiriman produk. Hasilnya, Indofood mampu memenuhi ekspektasi pelanggan terhadap pengiriman cepat dan tepat. Untuk mendukung implementasi ini, kami memanfaatkan bisnis model Canvas atau BMC. Melalui BMC, kami dapat mengidentifikasi elemen kunci bisnis, mengoptimalkan operasional, dan rancangan strategi adaptif untuk menjaga relevansi di pasar digital. Dengan langkah ini, Indofood tidak hanya merespon kebutuhan konsumen modern, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pemimpin di industri makanan. Bisa di next. Berikut ini adalah BMC yang kami analisis untuk PT Indofood, di mana key partners-nya dapat dilihat adalah mitra logistik seperti Gojek, Grab, CNE, Si Cepat, dan lain sebagainya. Dengan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Serta penyedia teknologi, juga penyedia jasa packaging. Selanjutnya adalah key activities yang ada di PT Indofood, bagian gudang fulfillment, adalah pengemasan pesanan, pengiriman pesanan, promosi digital, dan manajemen stok. Selanjutnya untuk key resource, ada jaringan distribusi, teknologi digital, produk noodle, tim operasional, dan packaging itu sendiri. Selanjutnya untuk value proposition, ada kemudahan berbelanja, fleksibilitas pembelian, harga yang kompetitif, serta variasi produk yang lengkap. Untuk customer relationship, kita melakukan iklan, program promo, personalisasi produk, dan pusat panggilan atau customer center. Selanjutnya adalah channel.
Channel yang digunakan adalah marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain sebagainya. Ada lagi website atau situs resmi, serta mitra logistik. Selanjutnya, untuk customer segment adalah kita terfokus untuk konsumen individu, seperti karyawan, mahasiswa, keluarga kecil, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk cost struktur itu sendiri adalah pengemasan dan pengiriman pesanan dalam skala kecil. Selanjutnya ada pengembangan platform digital serta pemasaran dan operasional gudang yang memakan cost yang cukup menguras. Untuk revenue stream sendiri, penjualan per pieces melalui platform e-commerce dan biaya pengiriman untuk pembelian kecil merupakan revenue stream untuk PT Indofood bagian gudang fulfillment divisi mie dan pasta. Selanjutnya kita melakukan analisis penjualan listing pada gudang kami. Dapat dilihat dari tabel di atas, yaitu dengan informasi Excel code, nama material, jumlah unit per box, dan kata-kata penjualan satu serta boxnya. Dapat dilihat dari tabel juga untuk penjualan yang paling tinggi yaitu didapatkan dari Instan Indomie Goreng dengan kata-kata penjualan 67.539. Kemudian untuk penjualan paling rendah yaitu mie telur 3 ayam dengan rata-rata yaitu 843 pieces. Lalu dapat dilihat dari grafik untuk rata-rata penjualan per pieces dan per boxnya. Jadi next. Selanjutnya kami melakukan analisis demand untuk salah satu produk kami yaitu mie instan Indomie goreng. Dapat dilihat dari tabel, kita melakukan analisis demand forecast ini menggunakan linear regression dan kita mendapatkan nilai MAPD yaitu sekitar 0,310% dengan kualitas yaitu sangat baik. Jadi next. Ini merupakan analisis demand forecast kita dari 10 produk kami, di mana kita memforecast 6 bulan dari bulan Januari hingga bulan Juni. Jadi next. Selanjutnya, untuk menjaga posisi sebagai pemimpin di industri makanan, PT Indofood memerlukan alat ukur yang jelas dalam menilai kinerja di berbagai aspek bisnis. Key Performance Indicator atau KPI menjadi elemen penting untuk memastikan setiap proses operasional, kualitas produk, pertumbuhan keuangan, pemasaran, hingga keberlanjutan berjalan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Melalui KPI yang terukur, Indofood dapat memantau pencapaian target strategis, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan merancang langkah yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dapat kita lihat bahwa pada KPI yang pertama adalah max stack height, di mana batas maksimum ketinggian tumbuhan barang di block staging adalah kurang atau sama dengan 5 level atau 5 tumpukan. Selanjutnya, safety compliance adalah konsistensi dalam mematuhi standar keamanan tumpukan barang, di mana ini harus mencakup lebih dari 95% waktu yang sesuai. Damage rate adalah persentase produk yang rusak akibat tumpukan berlebih atau salah tumpukan, di mana targetnya adalah kurang dari 0,5%. Untuk order retrieval efisiensi adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengambil barang dari tingkat atas tumpukan. Target yang dapat dicapai adalah kurang dari 10 menit. Selanjutnya, inbound processing time atau waktu dari penerimaan barang hingga disusun dalam tumpukan block staging itu kurang dari 1 jam. Yang terakhir adalah order fulfillment time, di mana waktu dari pemenuhan pesanan hingga barang siap untuk dikirim dari tumpukan itu harus kurang atau sama dengan 3 jam. Oke, selanjutnya pada warehouse activity yaitu di mana rancangan inbound, yang di mana ketika barang datang di gudang atau kita menerima dari shipping di gudang fulfillment, langsung menuju checking barang, yang di mana checking barang itu terdapat dua extension, yang di mana itu yang pertama barang sesuai langsung disimpan di gudang,
Selanjutnya, apabila barang tidak sesuai, retur ke gudang pusat, yang dimana dua-duanya itu harus diinput ke dalam WMS atau inventory management, di mana gudang fulfillment tersebut. Selanjutnya, unit of measurement yang dimana itu satuan ukur atau UM adalah satuan yang digunakan untuk mengelola kuantitas barang atau menjadi nilai standar suatu barang, yaitu UM yang digunakan pada gudang fulfillment kali ini yaitu box. Kemudian untuk jenis penyimpanan pada gudang kami yaitu kita menggunakan block stacking, di mana block stacking ini adalah sistem penyimpanan barang tanpa rak, di mana barang disusun dalam bentuk tumpukan langsung di lantai gudang. Barang biasanya ditempatkan dalam palet dan setiap tumpukan terdiri dari barang yang homogen untuk menjaga stabilitas dan mempermudah pengelolaannya. Jadi untuk warehouse kami itu kita pakai block stacking. Untuk satu paletnya itu kita uh, punya punya standar ukurnya itu 50 per palet. Terus kita juga pakai LIFO, simpan produk baru di depan untuk memastikan sifat. Stabilitas tumbukannya, batas tinggi tumbukan maksimal 5 tumbukan untuk menjaga kemasan tetap utuh. Kemudian ada zonasi, sisakan mie-instan dan pasta, tempatkan produk high demand di area akses cepat. Kondisi gudangnya, jaga suhu tetap terjaga sekitar 20 sampai 25 derajat. Kelembapannya, pertahankan kelembapan di bawah 50% untuk mencegah kerusakan produk. Untuk teknologi yang kita pakai itu kita menggunakan WMS dan barcode untuk efisiensi LIFO. Untuk barang besar sendiri, kita langsung pisahkan produk catat untuk menjaga kualitas, dan hasilnya efisiensi gudang meningkat, distribusi lancar, dan kualitas produk terbaik. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke MAE, yaitu Material Handling Equipment, mana gudang yang kita fulfillment gitu, kita pertama menggunakan hand pallet truck, yang dimana disebut hand pallet truck atau jet pallet adalah alat yang digunakan untuk mengangkat atau memindahkan barang dengan cara menggerakkan palet, yaitu sebagai alat bantu untuk membongkar muatan, mengangkutnya kembali, serta membantu proses pengangkutan material industri, gudang, dan konstruksi. Hand pallet memiliki beberapa komponen yang penting, yaitu seperti garpu, roda, dan sistem hidrolik yang cocok digunakan pada gudang fulfillment atau finish good untuk pemindahan barang dari truk ke staging. Kita menggunakan ini karena di mana inbound apabila datang barang langsung mengangkut dari truk menggunakan hand pallet. Terus selanjutnya kita ada kriteria hand pallet truk, yang dimana itu terdapat 2 ton hand pallet, sekitar 2 ton hand pallet yaitu hand forklift, dan selanjutnya spesifikasinya yaitu panjang garpu sekitar 122 cm, lebar antara garpu 685 mm, terusnya roda menggunakan nilon, tinggi saat dipompa 195 mm, jarak garpu terendah 75 meter, diameter roda komodi yaitu 180 theta dikali 50 mm, diameter roda garpu yaitu 74 theta dikali 70 mm. Selanjutnya itu kita menggunakan forklift listrik yang dimana digunakan untuk pemindahan barang secara cepat dari zona satu ke zona lainnya, atau kita bisa mengangkat 1,5 ton berat dari kardus maintenance dan efisien untuk operasional gudang fulfillment atau finish good, yaitu sebagai pemindahan barang secara cepat dari truk ke staging ataupun sebaliknya, ataupun secara aktiviti di warehouse tersebut. Selanjutnya dengan kode forklift yaitu 8FBN15 Toyota dengan spesifikasi yaitu red load capacity dengan 1,5 ton, lifting head up to 6.000 mm, integrated yaitu set shift atau hydraulic fork shifter, battery voltage sekitar 48 sampai 80 volt atau 390 sampai 650 Ah. Terus selanjutnya overall weight 1060 mm, turning radius atau outside yaitu 1770 mm, overhead head 2085 mm, length to purpose 2080 mm. Selanjutnya itu kita menggunakan trolley warehouse. Trolley warehouse digunakan pada gudang fulfillment ini untuk berbagai gunaan. Yang pertama itu untuk menanggung efisiensi operasional. Alat ini digunakan untuk memudahkan proses pemindahan barang dari satu area ke area lain, seperti dari rak penyimpanan ke zona pengasan atau pengiriman, yang dimana troli membantu mempercepat proses picking dan sorting barang, terutama dalam skala besar.
Selain itu, terus juga mengurangi risiko cedera pada pekerja akibat mengangkat beban berat secara manual, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Selanjutnya, penggunaan troli yang tepat dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi waktu proses, dan menjaga kualitas barang selama proses pengangkutan di dalam gudang. Yaitu dengan kode serial Crispo MTA 126716539 dengan spesifikasi kapasitas beban 300 kg dengan diameter roda 12,5 cm dengan material yaitu plastik dan besi. Yang selanjutnya material roda menggunakan polyurethane. Selanjutnya dimensi produk yaitu 90 x 60 dikali 91 cm. Selanjutnya, media penyimpanan yaitu kita menggunakan palet kayu, yang dimana kalau palet kayu dicocok digunakan gudang fulfillment karena biaya yang terjangkau dan daya tahannya yang baik untuk menangani beban berat. Fleksibilitas dalam ukuran dan desain membuatnya mudah disesuaikan dengan kebutuhan gudang. Selain itu, palet kayu mudah diperbaiki, kompatibel dengan berbagai alat seperti forklift dan ramah lingkungan karena dapat didaur ulang. Dengan ketersediaan yang melimpah di pasaran, dan juga palet kayu menjadi solusi praktis dan ekonomis untuk mendukung operasional gudang secara efisien. Selanjutnya, kita menggunakan merek yaitu Waden Pallet dengan ukuran 1200 x 1000 mm dengan nomor serial yaitu 08001 dengan spesifikasi ukuran 1200 x 1000 dikali 166 mm dengan kapasitas beban 1000 kg. Selanjutnya, aksesnya itu 4 arah forklift dan hand pallet dengan material timber atau SI pine. Oke, selanjutnya kita memasuki outbound activity. Yang pertama adalah rancangan outbound. Pada flowchart yang dapat kita lihat, itu merupakan rangkaian atau rancangan outbound pada outbound activity kali ini. Yang pertama adalah penerimaan pesanan atau order receipt, di mana pesanan diterima dari sistem yang terintegrasi dengan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, atau Lazada maupun website resmi dari PT Indofood itu sendiri. Dan sistem warehouse management system atau WMS memvalidasi pesanan termasuk detail produk, jumlah, dan alamat tujuan dari pemesan. Yang kedua adalah pemrosesan pesanan atau order processing, di mana aktivitas yang terjadi adalah order picking. Order picking ini merupakan pengambilan barang dari rak penyimpanan sesuai dengan daftar pesanan. Proses ini bisa dilakukan secara manual dengan panduan barcode atau QR code. Selanjutnya adalah pemeriksaan pesanan atau order checking. Pada tahapan ini, pesanan diperiksa ulang untuk memastikan akurasi, yaitu jenis, jumlah, dan kondisi barang itu sendiri. Barcode atau QR code di-scan untuk memverifikasi bahwa barang yang diambil sesuai dengan pesanan. Dan apabila barang tidak sesuai, maka akan dilakukan penyesuaian dengan pengupdatean data pesanan, lalu pemrosesan pesanan dari awal. Hal ini selain memperpanjang waktu aktivitas juga akan menambah biaya. Dan aktivitas selanjutnya adalah pengemasan atau packing. Barang dikemas dengan material yang sesuai seperti kardus, bubble wrap, atau plastik tergantung jenis produk. Label pengiriman yang mencakup informasi pelanggan, nomor pesanan, dan kode tracking diterapkan pada paket. Dan untuk selanjutnya adalah proses pengiriman. Pada tahapan ini adalah penyerahan ke logistik atau handover to carrier, di mana paket diserahkan ke mitra logistik seperti JNE, Si Cepat, atau Shopee Express, dan sistem WMS mencatat status pengiriman dan mengirimkan nomor resi atau tracking ke platform e-commerce itunya. Dan yang terakhir adalah update data pada WMS. Pembaruan status atau status update adalah sistem mengupdate status pesanan dari sedang diproses menjadi dikirim. Dan konsumen menerima informasi terkait nomor resi dan estimasi waktu pengiriman. Proses outbound ini dirancang untuk memastikan pesanan diproses secara cepat, akurat, dan aman hingga sampai ke tangan konsumen, memenuhi ekspektasi tinggi dalam e-commerce. Selanjutnya, adalah metode picking. Metode picking yang kami pakai adalah batch picking, di mana metode pengambilan barang di gudang dengan mengambil beberapa pesanan sekaligus dilakukan untuk memenuhi banyak pesanan dengan SKU yang mirip. Di mana cara kerja pada batch picking ini yang pertama adalah buat daftar pengambilan barang. Selanjutnya, kategorikan pesanan dengan permintaan barang yang sama. Lalu, tugaskan daftar pengambilan barang ke karyawan. Selanjutnya, pilih barang, dan yang terakhir, kemas dan kirim pesanan. Batch picking dapat meningkatkan produktivitas gudang, efisiensi waktu dan tenaga, serta mengurangi biaya operasional.
Pada slide ini, kita akan membahas tentang manual mixing. Mixing di gudang fulfillment FMCG PT Indofood adalah proses penggabungan berbagai jenis produk atau SKU seperti varian mie dan pasta ke dalam satu pesanan atau paket untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien. Di mana proses manual mixing ini yang pertama adalah penyusunan, letakkan semua SKU sesuai daftar pesanan di area mixing. Selanjutnya adalah pencocokan, periksa SKU dan jumlah barang menggunakan scanner atau manual. Dan yang ketiga adalah penggabungan. Gabungkan SKU dalam satu paket atau palet sesuai dengan pesanan. Selanjutnya pemeriksaan akhir, pastikan barang dan LIFO sesuai dengan pesanan. Yang keempat adalah pengemasan, bungkus dan pastikan perlindungan produk, dan yang terakhir adalah labeling. Tempelkan label identitas pesanan pada kemasan. Sekian presentasi dari FRI kami, FRI 023. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam.